Masuk. Masuk. Kedua. Semuanya ya. Siapa kita? PBB. 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 Jaya hebat maju. Kasemu. Foto bersama. PBBI Jaya PBBI hebat PBBI maju. Alhamdulillah wa syukurlah di sore hari kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam rangka mengikuti sarasehan yang dirasakan oleh PBI Rating Tinggawa. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan aman dan lancar. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih waktunya Mas Syiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat, coba suaranya. Merdeka! 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 Mohon maaf, gak ada unsur politik loh Pak ini ya. Ini merdeka aja kita. Merdeka, karena bonsai itu adalah kemerdekaan untuk mengekspresikan rasa, begitu kata Pak. Selamat datang untuk Ibu Kades terbaik di Jenggawa. Ibu Kades Kertonegoro sudah hadir bersama kami. Baik, saya di sini sebagai moderator hanya untuk memandu acara pada kali ini, di mana kita bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka sarasehan dan edukasi bonsai ya, bersama dengan para dewan juri dan juga Ketua PBBI Cabang Jember, Bapak Haji Supandi. Kebetulan di sampingnya ada Bu Kades kita, Ibu di Siti Munfarida. Beliau adalah pemimpin di desa ini yang sudah 3 kali sudah menjabat ya Bu ya. 3 kali gak 3-3. Memang cewek tapi nyalinya lanang. Oke, saya kurang begitu mengerti kenapa saya harus jadi moderator gitu ya. Sebenarnya di sini yang paling paham untuk memandu acara, karena itu memang kerjaannya beliau, dan beliau expert di bidang itu, yaitu Pak Disuke. Saya berharap Pak Disuke sudah yang memandu jalannya acara ini biar lebih nyaman. Oleh karena itu saya berikan waktu dan keleluasaan kepada Pak Disuke untuk memandu acara ini sampai akhir. Terima kasih Pak Disuke. Ya, assalamualaikum buat kita semua, salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Kades, ya, yang terhormat Bapak Ketua PBBI Cabang Jember, Pak Adiji, yang terhormat buat teman-teman juri semua, dan yang terhormat para peserta ini, terutama dari jauh juga ada kayaknya, ini luar biasa. Dan teman-teman mungkin saya nggak perlu perkenalkan lagi karena teman-teman sudah tahu. Yang jelas untuk poin pertama jangan lupa like dan komen ya. Saya kira suka-suka berleluasa. Sebelum jauh saya berbincang-bincang ya. Ya, itu yang jelas saya ucapkan terima kasih. Ya, saya ucapkan selamat dulu pada para juara terutama ini karena sudah penilaian sudah selesai sebelum kita mulai sarasehan. Jadi saya ucapkan selamat bagi para jawara. Nah di sini ada rata-rata diambil 10 besar. Ini teman-teman jangan terlalu berbangga dulu nih kalau sudah yang dapat best 10. Karena di event-event berikutnya masih ada event-event yang lebih menantang ya, lebih eksperimen ya saya bilang. Karena ada pohon-pohon yang lebih bagus di luar sana.
Nah, terima kasih Pak Panitia tadi. Ini kita langsung aja ya. Sebelum bertanya, ini beliau ini yang bertanya harus saya jawab ini. Nah, ini pohon ada, tidak tahu nih pohon apa ini Mas, serut ya? Ini Apa ini? Dewan Daru. Oh, Dewan Daru. Wali Kukun. Wali Kukum. Yang jenisnya Wali Kukum ya? Kayak Dewan Daru ya masih. Ya, Wali Kukun. Wali Kukun. Ya, ini salah satu mungkin kalau di adenium nih yang unik ya. Yang unik ya. Kategori unik katanya. Saya belum pernah di adenium ya. Cuman ngintip-ngintip lah apa bahasanya. Jadi ini sistemnya unik, tapi kalau kita di PBBI, jadi tidak ada konsep penilaian dari unik ya. Jadi kita di sana tuh yang jelas kita tuh ada 4 kolom. Itu pun di kelas pertama ya, Madya, Utama, dan Bintang. Mungkin Bintang udah 1 kolom Pak Cige. Jadi di sini kan kita bicara konteks lokal. Jadi nah untuk penilaian ini hijau karena kita menilainya itu konsep untuk mencerminkan bonsai untuk kontes ya. Jadi belum memenuhi syarat. Artinya ada kekurangan terutama mungkin tata letak mahkota dan gerak dasarnya juga kita nilai dan penepat juga akar ya. Dan teman-teman juga untuk lebih luasnya melihat mungkin di sini udah ditampilkan 10-10 yang terbaik. Karena di sini sempat disampaikan oleh Pak Ketua Cabang, di sini kita bermain bonsai itu bukan hanya seni, bukan hanya senang saja, tetapi berinvestasi, betul nggak? Nah, karena di sini kita berbicara UMKM, inilah hebatnya PBBI Pak. Jadi di samping hobi ada nilai Pak, ada nilai investasi. Nah, ini salah satu mungkin hobi yang disenengin banyak orang sekarang ya, karena ada nilai investasinya. Salah satu saya sendiri. Karena saya melihat daripada hobi itu Pak, hobi yang lain itu kan dominannya menghabiskan ya. Memang senang tapi menghabiskan. Tetapi salah satu hobi bonsai ini yang diprakarsai dan dinaungin oleh organisasi negeri itu luar biasa. Nah, kenapa saya bilang ada nilai seni dan ada nilai investasinya? Ya jelas tertariknya kan dari gestur semua ya, anatomi pohonnya mencerminkan ke alam, terus nilai investasinya, nilai jualnya tinggi dan mahal. Apalagi saya berbicara tentang pohon, itu saya pribadi atau dengan tim semua ya, di bawah naungan PBBI, kita namanya ada event The Max Pak. Perlu saya sampaikan juga, tapi sedikit promosi juga ini namanya. Tapi sorry dulu dengan Pak Gasibo ini. Tapi ini tidak terlepas dari UMKM di edukasi ini, karena kebetulan saya yang membidangin full ya di konsep The Max. Ini teman-teman kalau saya bicarakan The Max, senang nggak? Tertarik nggak nih? Sangat ya? Angkat tangan dong semua dulu. Yang lebih setuju siapa? Oh ya, dominannya senang. Izin Pak Haji. Jadi, nah dan berkaitan dengan The Max ini, kembali ke edukasinya pohon. Ya, karena di The Max yang ditampilkan pohon 30 cm. Bagaimana teman-teman merangkai pohon yang punya nilai investasi? Karena bicara seni itu pohonnya semua seni ya. Tetapi ini ada yang namanya kontes. Kontes itu kompetisi teman-teman. Nah, jadi bonsai kecil tapi punya nilai investasi tinggi. Nah, yang seperti apa? Lebih condong teman-teman ada contoh sendiri bisa lihat. Nah, kalau saya edukasikan secara gini mungkin masih meraba-raba ya Mas Beni ya. Tapi realnya sudah ada ya. Tapi jangan lepas teman-teman dari konsep-konsep yang ada. Terutama yang nilai itu pertama itu kan itu ada gerak dasar ya, ada penampilan, ada keserasian, ada kematangan. Itu jangan lepas. Karena di sanalah konsep-konsep penilaian itu dituangkan. Kalau di luar konteks itu otomatis nilainya mungkin konsepnya dengan yang lain tuh kurang ya. Nah, itu saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait dengan yang lain, silahkan. Tapi yang jelas ini ditanya tadi seperti itu teman-teman, saya sudah jelaskan. Mungkin ada yang ditanya lagi. Silakan, ada yang bertanya usul, silakan. Mohon izin Bapak, saya Acing dari Gazebo. Di antara juri 1, 2, 3 ini saya lihat Pak Eko nih yang paling sepuh. Saya pengennya yang jawab yang paling sepuh dulu. Jadi begini Pak, tentang kriteria penilaian, tentang apapun yang ada di bonsai itu saya tahunya itu secara formal di PBBI ketemunya hanya di pameran saja Pak. Jadi ketika pameran nanti obrolan itu ada penilaiannya, nanti gerak dasar apa, ketemunya di sana aja. Saya pengen tanya Pak, sebagai juri senior, ada enggak Pak
nyambungnya antara juri dengan peserta itu misalkan juri yang tahu tentang kriteria penilaian itu bikin misalkan pelatihan Pak, ada programnya PBI khusus nanti semacam kalau bola coaching klinik atau apalah seperti itu, atau misalkan ngikuti sekarang kan penjurian itu kan gitu, trennya bonsai kan macam-macam Pak. Nah, jangan kan keliling nih dari satu kota yang lain. Sekarang yang saya masalahnya kurang paham juga Pak, ada yang sekarang lagi multir itu bagus, ada yang format bagus, trennya itu seperti apa, informasi itu paling nggak kan nyampe ke yang bawah Pak. Nah, itu saja sementara. Monggo saya aturi Pak Eko dulu. Ya, terus terang aja tapi untuk penyampaiannya saya memang kurang pintar. Iya, nggak bohong saya bisanya cuma praktek. Kalau memang Bapak ingin tahu dengan cara kerja saya lebih baik dengan bahan saja. Tapi untuk penyampaian nggak bisa. Yang bisa menyampaikan ini pakar-pakar ini. Karena itu salah satunya bagi ini gosipnya ini. Bagi untuk saya, bisanya saya cuma kerja, saya bekerja. Oke, jadi gini Pak, mungkin jenengan misalkan ada waktu khusus nih, ya, bagian dari program PBBI bahwa kita mendatangkan Pak Eko nih, bikin apa namanya, tek nih dengan bahan ini nanti yang sesuai dengan penilaian tuh seperti ini. Kalau saya kadang-kadang sih sharing sama Mas Kamplek, gitu. Cuman Mas Kamplek kan karena dia kan teman saya enggak serius juga ngikuti gitu loh. Iya, sebenarnya gini Mas, sebenarnya gini. Saya sama Mas Kamplek ini paling lama, mungkin paling tua. Dan cara sekian-sekian. Cuma cara penyampaian itu nggak mampu. Saya bisanya itu cuma bekerja dan bekerja. Dan terus terang aja, mohon maaf bukan sombong, hasil saya kerja di kota itu, terutama masuk ke pameran, alhamdulillah saya sering masuk. Bahkan pernah best in class di Surabaya. Lah itu kan harus nyampe Pak ke ya kelas-kelas kayak saya ini kan harus Pak Eko tuh, Pak Eko ini nyampainya ke saya gimana gitu loh. Saya pengennya ada itu Pak. Pokoknya gini, kalau memang ada daftar buku saya, boleh saya bisa dapat. Catet, kasih Bu, catet. Sementara dari saya itu dulu, mungkin ya terima kasih. Yang bagus sekali gitu. Nah, main board itu nggak ada, yang namanya tren itu nggak ada. Kan sudah saya sampaikan tadi, kerangka berpikir itu lihat terapi. Jadi bonsai itu mengenal sekarang ini 3 kacamata aliran. Yang pertama itu aliran naturalis, yang dikenal dengan 5 gaya dasar. Tegak berliku, miring, setengah menggantung. Yang persyaratan kaki minimal harus 3, kanan, kiri, depan. Ketika kita tidak punya persyaratan minimal kakinya itu 3, jangan sekali-sekali membuat 5 gaya, selesai. Ketika kita mau suka yang melintir-melintir seperti itu, kekuatannya ada di perpaduan irama garis dipertajam dengan susunan mahkota. Ketemu bujin 2 mahkota, ketemu tuwin terang. Yang persyaratan kaki tidak seberapa diperhitungkan. Adapun bonus, ketika punya teman-teman yang suka bahan kalian atau yang suka program dengan pohon-pohon yang memadukan perpaduan irama garis, istilahnya melintir atau perpaduan garis tegas, zigzag dan sebagainya, silakan. Tapi teman-teman harus sadar, gerak dasarnya kekuatannya ada di perpaduan irama garis dipertajam dengan mahkotanya. Itu dikenal dengan aliran ekspresionis. Ada berbatang 2, berbatang 3, berbatang 2 merebah, berbatang 3 merebah. Ada tumbuh berumpun, ada tumbuh berkelompok, looping, klam, dan sebagainya. Karena mengandalkan kekuatan di garis batang ditopang dengan susunan mahkota-mahkotanya. Yang ketiga dikenal dengan kacamata surreal. Di atas batu, konsep panorama, onderok, dan sebagainya. Atau batang rumput tumbuh kembali, orang kenalnya dengan rapeling dan sebagainya. Sebenarnya teman-teman itu ketika membuat konsep itu tidak diletakkan konsep ini sesuai garis batangnya, itu aja. Sama yang terjadi dalam pameran ini, kebetulan ini sama dan sebagainya.
sebenarnya peletakan konsepnya tidak sesuai dengan garis batangnya. Contoh, pohonnya udah tegak berliku udah bener, atau pohonnya miring ke kanan. Kenapa mahkotanya dibalikin ke tengah? Nah ini yang dikatakan garis batang ini penjiwaan mahkotanya lepas. Kalau batangnya miring gini, mahkotanya ikut kemiringan garis. Nah di sini bukan apa, makanya saya katakan bonsai itu adalah seni rancang bangun yang kental dengan rekayasa. Nggak ada harus boleh atau tidak boleh, nggak ada yang mana yang tren. Yang ada, kita harus tepat meletakkan konsep sesuai garis batangnya, itu aja. Ketika jenengan tidak tepat meletakkan konsep sesuai garis batangnya, ya judulnya terbaca pasti keliru. Contoh, ketika jenengan mau bikin tegak berliku, persyaratan kakinya kurang, yang akan terbaca gradasinya lemah. Kalau nilainya misalkan itu 9, absolut, nilainya bisa jadi 6,5 di grad dasar. Walaupun pohonnya punya kematangan yang cukup, menang di kematangan tapi grad dasar kalah. Kalau namanya pohon itu kalau grad dasarnya udah kalah, kedepannya susah. Karena satu hal yang paling simpel di dalam bonsai, garis batang itu mencerminkan gaya atau modelnya. Titik. Itu nggak usah bohong, nggak usah ngeles kita dari itu. Nah tinggal itu konsep adaptasi konsepnya, kita mau lari ke naturalis dengan 5 gaya dasar, atau kita bicara ke ekspresionis atau surrealis yang kekuatannya berbeda, tidak ada persyaratan kaki yang jadi tumpuannya, kan gitu. Jadi sebenarnya kita yang harus kita pelajari itu, dudukkan kerangka berpikirnya yang benar, mulai belajar meletakkan konsep sesuai garis batangnya, itu aja. Kalau jenengan mampu meletakkan itu, yakin Pak, ya ada namanya bendera itu lewat landing. Jadi kalau kayak gitu, kalau kerangka berpikirnya kita udah tepat, kita nggak puyeng bersibuk berkiblat ke Pak Desuke atau ke Mas Eko atau Mas Campe atau apa, karena bonsai itu universal dan cara mengapresiasinya juga universal dengan 4 kolom penjurian. Nggak ada di situ yang menunjukkan selera harus seperti ini, harus seperti itu, nggak ada. Kalaupun ada sampai hari ini, BBB pasti keluarin juklak. Yang seperti ini tidak boleh, yang seperti itu boleh, kan gitu. Mana ada aturannya, tidak ada. Yang ada 4 kolom penjurian. Mulai penampilan terkait penjiwaan, kesan dan pesan, realitas alam. Mana di situ yang ada urusannya boleh dan tidak boleh? Tidak ada. Yang namanya gerak dasar itu gerak dasar pohon, sesuai dengan gayanya. Ya. Jadi Saman mau bikin apa bebas. Tapi nanti koridornya sesuai enggak dengan garis batangnya, itu aja. Kalau jenengan merasa itu ganjel, jangan diterusin, karena persyaratanmu tidak bisa diterima rasa dan logika. Di kolom pertama penjiwaan dan realitas alam, kan gitu. Sebenarnya itu simpel, kerangka berpikir yang diaplikasikan ke 4 kolom penjurian. Nggak ada aturan boleh dan tidak boleh, mana yang tidak ada. Tinggal sekarang teman-teman belajar meletakkan konsep sesuai dengan garis batangnya, itu aja. Sementara itu dari saya, monggo. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Gimana? Satu pertanyaan terus berdoa ya. Oke, monggo. Nama saya Agus, saya penggemar Demek. Dulu waktu pameran Mahardika, Ramnas, ada seseorang bertanya gini Pak, kenapa bonsai kecil kok selalu kalah dengan bonsai besar? Jawab, salah satu juri ada yang menjawab, soalnya bonsai kecil itu lebih gampang bikinnya. Terus tidak ada yang menyangkal. Terus sekarang saya gini pertanyaan saya, bonsai Demek dengan bonsai besar, tapi karakter tuanya sama, pohonnya sama, maksudnya bentuk-bentuknya itu sama, nilainya pun juga sama, sedangkan konsep sendiri bonsai itu kan pohon besar yang diperkecil. Jadi kalau Pak Made memilih itu, yang juara yang mana? Dengan skor yang sama, dengan ketuaan yang sama, dengan model yang sama, semuanya antara Demek dengan bonsai besar. Khusus Pak Made, soalnya saya penggemar Demek. Jadi waktu saya itu juri seperti itu saya nggak setuju.
Tapi saya nggak berani Oke, karena Mas. saya nggak ada Pak Made. Terima kasih. Sebenarnya gini loh, yang disampaikan itu cara menyampaikannya kurang tepat. Ya. Kenapa dikatakan bonsai kecil itu dikatakan apa? Udah. Ini malah kalau paradigmanya sebenarnya orang yang punya pengalaman di bonsai bikin bonsai kecil itu paling susah dari pohon gede. Kenapa? Karena pohon kecil untuk mencapai wujud bentuk amat dengan waktu singkat 3 tahun tercapai bentuk, tapi belum tentu punya aura pohon besarnya. Tuh jawabannya. Kalau pohon besar tanpa kita ini garis batangnya udah mencerminkan aura pohon. Kalau pohon kecil susah untuk menimbulkan aura, tapi kalau untuk membentuk bentuknya tercapai. Ini Mas. Nah kalau ditanyakan sebenarnya bukan masalah besar itu lebih tua atau ini kecil lebih muda, bukan Mas. Sama sekarang. Kalau kita di penjurian hasil akhirnya di kematangan Mas. Bukan mau kecil mau besar, gak ada bedanya. Sama kan nanya kualitasnya sama, ini sama, tetapi karakter sama tekstur itu tidak mungkin sama. Itu rumusnya orang negeri. Ya benar saya tahu. Saya kasih ilustrasi gini. Sekarang saya berdiri di sini sama ini. Tua mana? Nah, ini lengkap nggak? Sama-sama sempurna nggak? Ya ini loh secara umum nih sama-sama sempurna nggak? Sama-sama lengkap, punya tangan, punya kepala, punya ini, ya. Kematang aja. Ya. Stylenya beda. Kalau sama lihat dari sini, tetap nggak sama hasilnya. Tetapi begitu balik ini, terlihat dari warna kulit teksturnya, mana yang lebih tua? Ya itu. Sampai mau kemanapun, mau pohon berapapun, bentuknya sama. Ya. Mungkin gini Pak, sebentar lagi kita bisa bandingkan pohon Nah, kecil dan masa tidak. ini biar nggak miskomunikasi gitu loh. Tenang aja. Sekarang ini ya, kalau kita dinilai sama, menurut kualitas sama, mana yang lebih tua? Iya. Ini makanya jangan salah persepsi. Bukan masalah besar sama kecilnya. Di kematangan suatu pohon. Nah, ini demek ya, ini demek, ini XL, gitu ya. Nah, oke, sekarang ini ya. Hasil akhir di bonsai itu kolom keempat kematangan. Bentar lah, temen jelasin dulu. Kapan biar paham ya. Namanya kematangan itu tahapan anatominya. Contoh tangan sampai ujung jari kita sama-sama punya. Ya. Ini sama. Nanti di karakter dan teksturnya setiap pohon pasti berbeda. Nah, sekarang yang sama itu mana yang punya karakter sama tekstur lebih tua? Ini cadar. Itu membuktikan pohon kecil belum tentu kalah dengan pohon besar, Mas. Nah, mungkin ketika jenengan ketemu seseorang itu cara penyampaiannya kurang tepat. Itu aja. Jadi Mati yang sebenarnya apa ini? bukan. Ini mau minta ini. Ini loh, namanya penjurian Mas ya, secara nasional ya. Loh, karena di Demak ini sama, rujukannya adalah kolom penjurian PBBI. Nah gitu. Ada pohon besar sama pohon kecil, tetap hasil akhirnya itu Mas. Namanya karakter tekstur ketuaan pohon itu tidak bisa bohong. Ini berusia 5 tahun, 10 tahun kita bisa baca. Karakternya ungu, karakternya serut, asam Jawa dan sebagainya kita tahu. Jadi kadang-kadang itu yang memang jadi rahasia juri untuk menentukan mana yang lebih baik ketika ya. Nah kalau jenengan mau mengadaptasikan itu, pertanyaannya bukan di Pak D sebenarnya. Kalau di Pak D memang khusus 30 cm, nggak diadu dengan pohon besar. Itu kalau pertanyaannya di PBBI itu baru tepat pertanyaannya sampean. Kan gitu loh. Kalau di Pak D karuan yang diadu sama-sama kecil. Oh ya. Ya. Jadi ini
Taman juga gamblang ya secara garis besar pemahamannya ya. Nah, nah, ya. Sekarang tinggal nanti masa depannya Demek kayak apa kalau mau kan gitu ya. Ayo mari silakan Dodi. Terima kasih. Ini sebenarnya saudara kita nih pertanyaannya simpel. Ya simpel tuh pendek tapi padat. Maksudnya Pak kalau menilai pohon besar sama kecil itu sama nggak kan gitu ya? Sebenarnya itu sama. Jadi tidak ada perbedaan pohon besar, pohon kecil. Cuma perbedaan fisik aja ya, pohon besar dan kecil. Nah kalau di penilaian itu yang jelas itu pertama itu kan kematangan pohon pertama. Kalau pohon kecil pun, jadi kelemahan pohon kecil selama ini kan terlahirnya pohon kecil itu kan memang sudah lama. Tetapi viralnya atau mengkhususnya itu karena kita nggak bisa pungkiri karena ada Demek ya, betul nggak kira-kira? Nah jadi otomatis pohon kecil itu dulu kan dikesampingkan. Nah kalau sudah dikesampingkan, sedangkan prosesnya hampir sama. Namun dikesampingkan dari nggak fokus merawat pohon kecil itu membuat biar buat matang atau artinya berkarakter tua dengan tahap-tahapan yang tidak terlepas dari juga pohon besar. Bedanya sama, nggak ada beda yang disampaikan sama WSPD. Nah, pesan saya sekarang, bagaimana teman-teman mendesain pohon kecil. Nah, tapi tidak terlepas juga dari konsep pohon yang ada yang besar-besar itu. Terutama mengikuti tahapan itu tidak gampang. Dan itu pun waktunya tidak pendek. Contoh, saya dari awal ya, kita nanam pohon, oke konsepnya informal ya. Informal, ya kalau sesuaikan posisi cabang pertama, kedua, dan ada cabang di belakang backnya itu dimensinya, itu sesuaikan. Nah, sesuaikan itu seperti apa? Ya tahapannya. Menyesuaikan batangnya, lingkar batang berapa? Anggaplah 30 atau 35. Cabangnya sebesar mana? Dan potongnya seberapa? Untuk mendapatkan karakter yang tua. Dan tidak terlepas dari konsep-konsep yang ada dalam konsep penilaian seperti tadi yang dijelaskan Mas Fedi ya. Nah kalau itu diterapkan, saya rasa pohon kecil nggak kalah. Contoh sekarang dengan adanya Demek, pohon-pohon kecil udah mulai jadi besinse Pak. Berarti terus pohon besar gimana? Nah contoh kayak kemarin ya besinse di Bandung ya baru ini. Itu kan pohon pernah kontes di Demek 30 cm tapi harganya gila bro. Berapa? Ayo kayak dengan pohon kecil nilai ekonomisnya luar biasa. Itu kok nggak salah hampir 400-500 juta kok nggak salah. Nah jadi tapi bukti faktanya udah mulai menang nih nah, pohon kecil itu berarti kan pohon kecil tidak kalah juga dalam kontes di apa ya reguler ya, bebas, tarung bebas. Nah namun di sini memang ada Demek khusus lebih bergengsi. Nah lebih bergengsinya ini mungkin kalau programnya Demek kan meningkatkan ekonomi kreatif dan membatasi atau mengurangi untuk dongkelan. Karena program kita ini menampilkan pohon memang budidaya kan. Ya betul, biar nggak rusak lingkungan, beliau lebih luar biasa. Jadi kalau ngikutin channel Badi itu pasti lebih paham lah tentang itu. Tapi yang jelas itu pohon kecil bisa bersaing. Asal tidak terlepas dari konsep-konsep yang ada ya. Tahap-tahap itu membuat karakter yang lebih tua. Oke Om, sip. Sama, taruh bukti di Bandung sekarang menang kok. Oke, terima kasih. Saya rasa itu. Oke. Mas, oke, sampun. Bosan-bosan buat acara seperti ini ya. Harapan Ade kegiatan Gazebo ini berkesinambungan. Jadi berkesinambungan ini secara langsung sudah mengangkat ekonomi kreatif. Semangat selalu dan jangan menyerah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Kita doakan semuanya, semoga Pak Adi selamat sampai tujuan.